Halo, em, kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa ada anggota polisi menjadi jahat. Kenapa di dalam institusi kepolisian menjadi banyak sekali oknum ya. Mulai dari oknum yang mengedarkan narkoba seperti Teddy Minahasa, oknum yang melakukan pembunuhan berencana seperti Verdi Sambo, kemudian ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang dengan mudahnya gitu kan melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian mereka juga korupsi. Kemudian ada lagi oknum yang melakukan pencurian, oknum yang melakukan aborsi, oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, oknum yang menjadi pelindung tambang ilegal seperti disampaikan oleh Ismail Bolong gitu kan. Kenapa? Kenapa kepolisian kita sampai pada titik yang rendah begini? Bahkan Jokowi pada tanggal 14 gitu ya, 14 November atau Oktober kalau nggak salah, memanggil seluruh pimpinan polisi mulai dari Kapolda sampai dengan Kapolres dan meminta supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kita banyak keluhan masyarakat tentang polisi yang kalau bikin laporan harus bayar ya, sampai Kapolri mengatakan tidak boleh begitu gitu ya. Kemudian bagaimana rekayasa kasus bisa terjadi di kepolisian. Kemudian bagaimana polisi menyalahgunakan wewenang gitu kan. Bagaimana polisi arogan gitu kan. Nah, oknum tentunya yang saya bicarakan di sini ya. Ya. Tapi oknumnya kok banyak banget gitu loh. Kenapa sampai hal ini terjadi? Itu yang harus kita pertanyakan. Ya, setelah saya mempelajari selama bertahun-tahun sebagai lawyer, jawabannya adalah bahwa negaralah yang membuat polisi menjadi begini. Sampai banyak oknum-oknum polisi. Saya rasa kasus Verdi Sambo dan Teddy Minahasa itu adalah puncak gunung es. Karena oknum polisi yang bermain narkoba itu banyak ternyata. Di Tanjung Priok ada yang menerima suap. Kapolres Karawang juga kena. Di Bandung juga ada. Ya, mantan wakasat narkoba. Dia menjadi tersangka sekarang. Tersangka peredaran narkoba. Dan masih berkeliaran beberapa oknum yang aktif yang nanti mungkin akan terbongkar di persidangan nama-namanya. Kenapa polisi bisa sampai begini? Kenapa institusi kepolisian bisa sampai jatuh sedalam ini? Yang saya pelajari adalah negaralah yang membuat mereka seperti ini. Sejak kapan? Sejak tahun 1981. Karena pada saat sebelum 1981, polisi itu adalah agen dari jaksa. Sekarang polisi menjadi independen, mereka berjalan sendirian, tidak ada kontrol sama sekali dari manapun. Kontrol dalam mereka melaksanakan tugas kamtib tidak ada. Kontrol dalam mereka melaksanakan penegakan hukum juga tidak ada. Padahal di luar negeri penyidikan itu harus atas persetujuan jaksa. Kalau di Indonesia enggak, pemberitahuan saja kepada jaksa. Ya. Jadi apa yang membuat polisi menjadi begini adalah karena kekuasaan mereka terlalu luas tanpa ada kontrol. Apa kekuasaan yang terlalu luas itu? Yaitu mereka bisa menangkap dan menahan. Dan menahannya juga nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 120 hari untuk kasus tertentu. Ya, 60 hari untuk kasus biasa dan 120 hari untuk kasus tertentu. Sehingga semua orang menjadi takut. Nggak ada yang berani membongkar kejahatan oknum polisi. Kenapa takut? Takut karena mereka bisa ditahan gitu loh. Ya, dan kejahatan-kejahatan oknum polisi ini kan sebetulnya kejahatan-kejahatan yang buktinya susah dicari. Ya, buktinya susah dicari. Kalau kita laporin pun, kalau kita tidak punya bukti itu berbalik kepada kita dan kita bisa ditahan 60 hari. Dan celakanya dengan penahanan 60 hari itu biasanya jaksa mau terima itu berkas. Dan harus lanjut, kalau enggak mereka punya hubungan yang kurang baik nanti antara institusi kejaksaan dengan institusi kepolisian. Dan ini
yang membuat kepolisian menjadi begini. Ya, ada kuasa yang terlalu besar. Karena Lord Acton bilang bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolute. Lalu bagaimana caranya supaya polisi kita menjadi lebih baik? Yaitu harus dicabut kewenangan mereka. Kekuasaan yang terlalu berlebihan itu harus dibatasi sekarang. Ya, jadi kalau misalnya negara kita, pemerintah kita ingin mendahulukan pengesahan RKUHP, saya rasa jangan. Justru yang dibenahi adalah KUHP-nya dulu, baru KUHP-nya. KUHP pasal mengenai penahanan yang boleh dilakukan oleh kepolisian itu diubah. Dari 40 hari, dari 60 hari berubah menjadi sekitar 2 atau 3 hari saja. Karena dengan 60 hari itu dia bisa mengulur, dia bisa memainkan di situ. Ada oknum-oknum yang kalau misalnya kalau mau dicepetin dia harus bayar gitu loh. Perkaranya kalau mau dicepetin dilimpahkan. Karena sampai sekarang ada kasus narkoba yang belum dilimpahkan, belum kasus perjudian yang belum dilimpahkan. Kasus narkoba juga yang belum dilimpahkan sampai berakhirnya masa penahanan 120 hari. Ini dipermainkan terus, dibikin mainan sama oknum gitu loh. Oknum di mana saja, mau di Mabes, mau di Bareskrim, mau di mana, oknum selalu ada dan mereka bisa memainkan itu, penahanan itu. Untuk mereka bisa mengolah sejumlah uang. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa berbuat begitu lagi? Ya kewenangan mereka harus dipotong gitu loh. Kalau di negara-negara yang modern, yang sudah benar sistem hukumnya, penahanan itu adalah hak daripada pengadilan, bukan diskresi. Masa penahanan diskresi? Diskresi dari kepolisian, orang-orang yang tidak diwajibkan menjadi sarjana hukum pada saat mereka berpraktek. Kita nih lawyer, jaksa, hakim itu wajib jadi sarjana hukum. Wajib punya pendidikan hukum pada saat mereka berpraktek, sedangkan polisi tidak. Dan ini bahaya. Diserahkan kepada orang-orang yang tidak sarjana hukum untuk bisa melakukan itu gitu loh. Pertimbangannya apa? Dan tidak ada di dalamnya pertimbangan kejaksaan. Semata-mata atas pertimbangan mereka. Dan ini kan menjadi mainan gitu loh. Menjadi mainan oknum-oknum kepolisian. Lu kalau nggak mau nurut sama gua, gua tahan lu gitu. Lu kritik gua tahan gitu. Itu sebabnya banyak orang yang masuk penjara sekarang. Dan kekuasaan bisa dimainkan dengan itu gitu loh. Oleh karena itu harus dicabut kekuasaan itu. Diserahkan kepada pengadilan. Karena di luar negeri, karena ada asas yang disebut dengan presumption of innocence, maka penahanan itu tidak ada untuk lama. Di Malaysia kalau nggak salah cuma 4 hari. Habis itu harus dibawa ke pengadilan untuk ditentukan jumlah jaminannya. Kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dengan undang-undang terorisme, misalnya kemudian narkoba, pengedar, kemudian kejahatan pedofilia, kekerasan seksual dan seterusnya mungkin bisa, itu tidak harus dapat jaminan. Tapi itu pun yang menetapkannya pengadilan. Jadi kalau misalnya kepolisian hanya punya kewenangan menangkap 1 kali 24 jam dan penahanan diserahkan kepada pengadilan, tidak akan ada oknum yang bisa bermain gitu loh. Tidak ada. Pengadilan juga nggak bisa bermain oknum di pengadilan karena kan mereka harus dapat dari polisi. Ya kan? Polisi nggak bisa bermain karena mereka harus menyerahkan segera kepada pengadilan penahanan itu. Nah, kalau masih dipertahankan kewenangan polisi untuk menahan selama 60 hari ini, maka saya bisa pastikan tidak akan ada perubahan dalam institusi kepolisian. Perubahannya jangan dengan wejangan, jangan dengan himbauan, Pak, ini kepada Pak Jokowi ya, negara ini bukan negara himbauan, negara ini adalah negara hukum. Sehingga setiap perubahan harus melalui hukum. Apalagi perubahan kepada penegak hukum, harus lewat hukum gitu loh. Ya. Jadi cabutlah kewenangan ini. Kasihan saya lihat kepolisian itu. Saya ingin punya kepolisian yang didambakan oleh masyarakat adalah kepolisian betul-betul mengayomi, melindungi masyarakat. Dan saya yakin masih banyak polisi-polisi yang baik. Tapi bagaimana orang baik bisa bertahan untuk menjadi orang baik kalau mereka diberikan kekuasaan yang terlalu besar? Siapa sih yang gak tergoda? Saya juga mungkin kalau jadi polisi dengan kekuasaan yang sebesar itu, saya juga akan ngaco. Mungkin. Bisa saja. Jadi kita jangan percaya kepada orang gitu loh. Jangan taruhkan kepercayaan kita kepada orang per orang. Taruhkan kepercayaan kita kepada sistem yang benar, sistem hukum yang benar.
gitu loh. Kekuasaan itu harus dibagi, jangan jadi kekuasaan menahan itu ada di kepolisian, jangan lagi kekuasaan itu ada di penyidik. Kekuasaan menahan harus ada pada pengadilan, karena itu adalah perampasan hak asasi manusia. Perampasan hak asasi manusia harus dilakukan oleh pengadilan, harus dengan putusan hukum, harus dengan penetapan hakim, bukan dengan kewenangan kepolisian, gitu loh. Ya, jadi tidak bisa seperti itu. Jangan lagi pra-peradilan. Di pra-peradilan itu kan berarti adalah hak dari tersangka untuk mengajukan. Jangan. Harus menjadi sebuah kewajiban bagi kepolisian dan kejaksaan membawa tersangka kepada pengadilan untuk dilakukan pre-hearing atau pra-peradilan namanya. Jadi kalau tersangka nggak lakukan pra-peradilan, nggak ada tuh pra-peradilan. Sementara di negara lain pra-peradilan itu adalah prosedur yang wajib bagi kepolisian dan kejaksaan. Jadi orang udah ditangkap nih, udah diperiksa, bawa ke pre-hearing. Di pre-hearing itu nanti didengar. Kamu udah tentukan jaminan kamu sekian, tak udah keluar lagi. Dan itu juga tidak membebani, jadinya tidak membebani LP, lembaga pemasyarakatan, tidak membebani kepolisian lagi untuk menahan, memberikan makan kan sebagainya gitu loh. Ini kekuasaan yang besar yang diberikan kepada kepolisian, inilah yang membuat oknum-oknum polisi menjadi muncul. Siapapun kalau diberikan kekuasaan besar yang bisa menahan orang gitu loh. Kan orang tersiksa tuh dengan ditahan itu kan. Artinya juga itu bisa menyiksa orang. Nah dengan kekuatan seperti ini maka akan banyak oknum muncul. Saya juga akan jadi oknum tuh kalau saya pegang kekuasaan sebesar itu. Jadi janganlah. Ya, saya tidak bicara tentang bahwa polisi buruk, bukan itu, bukan soal itu. Ini adalah soal negara yang menjadikan polisi menjadi seperti ini. Dibiarkan terus, tidak pernah diubah itu KUHP tahun 81 itu. Jangan, itu KUHP buatan Orde Baru. Dengan semangat Orde Baru, semangat penindasan. Jangan dilanjutkan dong, kita kan sudah reformasi nih. Ya, harusnya sudah mulai berubah lah ke arah yang lebih baik. Jadi Pak Jokowi cabut tuh kewenangan kepolisian untuk menahan selama itu gitu loh. Boleh menahan 4 hari lah gitu kan. Kan semua orang jadi takut gitu. Dan karena takut mereka berkompromi akhirnya dengan oknum. Sebetulnya orang tidak perlu takut untuk masuk dalam proses hukum. Banyak orang sekarang menjadi takut untuk mempertahankan kebenaran karena mereka takut ditahan 60 hari dan nanti berlanjut lagi. Tapi kalau mereka misalnya tidak ditahan, mereka bisa bayar uang jaminan. Mereka nggak takut kalau mereka benar. Gitu. Satu lagi juga mungkin, tapi nanti itulah urusannya dengan jaksa ya. Kalau di luar negeri itu nggak perlu sidang berlama-lama kalau orangnya sudah ngaku. Ya, bersedia mengakui kesalahan, mereka udah langsung tuh divonis. Dan ini juga satu hal yang lain, tapi itu topik lain ya. Tapi mengenai kepolisian saya rasa itu harus dicabut kewenangan dia dalam menahan. Kalau dicabut kewenangan penahannya diserahkan kepada pengadilan, saya rasa jumlah oknum akan menurun dengan drastis. Dan tidak akan ada lagi oknum-oknum. Jadi ini adalah kesalahan negara, bukan kesalahan institusi kepolisian. Makanya institusi polisi sampai begini. Selama negara memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menahan sampai selama itu, maka oknum akan selalu ada dan kita tidak akan pernah bisa selesai dengan ini. Mudah-mudahan ini dengar oleh pemerintah dan teman-teman silahkan sebarluaskan gagasan ini. Karena ini penting buat kita supaya kita bisa menjadi negara hukum yang betul-betul negara hukum yang berkeadilan. Demikian.